Moskow, ibu kota Rusia, adalah kota terbesar sekaligus terpadat di Rusia. Moskow terletak di tepi Sungai Moskwa di distrik federal tengah dan dikelilingi oleh 4 lingkaran distrik pinggiran kota. Saat matahari terbenam, muncul suasana yang tak kalah seru untuk dilewatkan. Ada sisi tradisional yang memikat, pasar malam dengan kios-kios makanan khas Rusia dan festival penuh warna. Di kejauhan, gedung-gedung megah bertransformasi menjadi layar pertunjukan cahaya memukau. Sisi lainnya adalah suara musik berdentum dari klub-klub mewah. Orang-orang tertawa di bar-bar rooftop dengan koktail di tangan mereka. Moskow, kota yang dikenal dan gemerlap kemewahannya, dari hotel bintang 5 hingga pesta-pesta eksklusif para elit. Meskipun begitu, ada sesuatu yang begitu rahasia yang Moskow simpan secara rapat-rapat. Dari perjuangan pekerja seks yang dieksploitasi, pesta-pesta liar, sampai dunia bawah tanah yang penuh intrik. Maka tak heran, Moskow merupakan surga bagi pecinta kehidupan malam modern dengan berbagai tempat terkenal yang menawarkan pengalaman tak terlupakan. Salah satu yang paling populer adalah Gypsy, klub malam ikonis dengan rooftop terbuka yang memberikan pemandangan kota sambil menikmati musik elektronik kelas dunia. Bagi penggemar techno, propaganda bisa menjadi destinasi legendaris yang selalu dipenuhi energi, tempat pesta berlangsung hingga pagi. Musiknya bikin betah, mulai dari DJ internasional sampai musik elektronik khas Rusia. Lampu warna-warni, lantai dansa yang penuh, dan vibes yang bikin pengunjung lupa waktu. Jika ingin suasana yang lebih santai dan pemandangan spektakuler, Time Out Bar di Hotel Pekin adalah pilihan tepat. Menawarkan koktail kreatif dan live music di tengah suasana stylish. Tidak ketinggalan, 16 Tones, bar sekaligus klub yang terkenal dengan bir buatannya sendiri, menghadirkan live music dan DJ set dari artis ternama. Untuk pengalaman karaoke yang seru, Karaoke Box menyediakan ruang privat dengan pilihan lagu internasional dan lokal, menciptakan momen menyenangkan bersama teman. Lalu ada pilihan lain, yaitu Karaoke Rooms. Semua tempat ini menunjukkan bahwa Moskow tahu betul cara membuat malam terasa hidup dan penuh warna. Tak hanya musik DJ yang menggelegar. Di sini, sisi malam hari yang lebih santai tapi tetap seru itu ada di pasar malam dan festival musiman yang khas. Pasar malam di Moskow biasanya muncul di musim dingin, terutama saat menjelang Natal atau Tahun Baru. Salah satu yang paling terkenal adalah Christmas Market di Red Square. Pasarnya dihiasi lampu warna-warni, ada pohon Natal besar dan berbagai kios yang menjual kerajinan tangan, hiasan Natal, serta makanan lokal. Pengunjung bisa mencicipi blini, pancake khas Rusia, pierogi, roti isi daging atau sayuran, atau segelas medovka, semacam minuman madu tradisional. Kalau mau sesuatu yang lebih tradisional lagi, ada festival seperti Maslenitsa, festival musim dingin yang dirayakan sebelum Prapaskah. Di malam hari biasanya ada tarian rakyat, musik tradisional, dan atraksi seperti membakar boneka jerami besar sebagai simbol perpisahan dengan musim dingin. Tak hanya itu, ada Circle of Light Festival, di mana gedung-gedung di Moskow jadi kanvas pertunjukan cahaya yang spektakuler. Atraksi malam lain yang tidak boleh dilewatkan adalah pertunjukan seni di Bolshoi Theater atau konser musik tradisional Rusia. Biasanya pertunjukan ini diadakan di malam hari yang suasananya berkelas tapi tetap penuh dengan nuansa budaya. Semuanya terlihat menarik dan seru, bukan? Tapi mungkin sudut pandangmu akan sedikit berubah dengan sisi gelap kehidupan malam di Moskow. Salah satunya terkait dengan prostitusi. Prostitusi di Moskow secara resmi ilegal sesuai dengan hukum Rusia yang melarang praktiknya. Tapi kenyataannya prostitusi tetap berlangsung secara terselubung di berbagai sudut kota. Lokasi yang sering menjadi tempat praktik ini meliputi pinggir jalan dan emperan toko di distrik tertentu, terutama yang ramai aktivitas malam. Selain itu, hotel dan apartemen sewaan sering dijadikan lokasi transaksi, di mana pekerja seks dihubungi melalui agen atau secara daring. Di klub malam dan bar kelas atas, prostitusi terselubung juga kerap terjadi dengan pekerja seks menyamar sebagai tamu atau pendamping. Tak jarang, sauna atau pemandian tradisional Rusia menjadi kedok untuk aktivitas ini. Meskipun secara resmi beroperasi sebagai tempat pijat atau relaksasi. Hukum Rusia memang menetapkan denda bagi pekerja seks yang tertangkap, namun penegakan hukumnya seringkali tidak konsisten. Sementara itu, para pengelola tempat prostitusi atau agen perantara bisa menghadapi hukuman yang lebih berat termasuk penjara. Baru-baru ini Express melaporkan bahwa keuntungan pekerja seks Rusia turun hingga 50%. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi?
Beberapa pekerja seks di Rusia kehilangan klien tetap mereka karena perbedaan pandangan politik terkait dengan perang Rusia-Ukraina. Ada klien yang mendukung perang, sementara yang lainnya menentangnya. Menariknya, pada awal perang, beberapa pekerja seks berpakaian seperti tentara Ukraina sebagai bagian dari strategi untuk menarik perhatian klien. Mereka melakukannya untuk tujuan promosi atau gimmick publik, yang berarti mereka berusaha menarik lebih banyak orang dengan berpura-pura menjadi tentara Ukraina. Belum lagi eksploitasi di dunia hiburan Moskow menjadi isu serius yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran HAM. Salah satu bentuk eksploitasi yang sering dilaporkan adalah perdagangan manusia, di mana perempuan dan mereka yang bawah umur direkrut dengan janji pekerjaan sah. Ironisnya, mereka kemudian dipaksa bekerja sebagai pekerja seks di klub malam atau tempat hiburan lain. Lebih parah lagi, beberapa kasus menunjukkan bahwa remaja turut menjadi korban eksploitasi. Lebih parah lagi, beberapa kasus menunjukkan bahwa remaja turut menjadi korban eksploitasi, dipaksa bekerja, atau dilibatkan dalam kegiatan ilegal. Meski data spesifik tentang Moskow cukup terbatas, pola eksploitasi ini menunjukkan isu yang lebih luas di kota-kota besar dengan industri hiburan yang berkembang pesat. Meskipun diramaikan oleh klub malam ternama dan populer, pesta-pesta liar di Moskow secara masif menawarkan suasana mewah dan eksklusif. Klub-klub malam ternama seperti Soho Rooms, Icon Club, dan Gypsy menjadi destinasi utama para sosialita, selebriti, dan pembisnis yang ingin menikmati malam dengan musik dan minuman premium. Selain itu, bar dan lounge seperti City Spice Bar atau Bar Clava juga kerap menjadi pilihan untuk pesta yang lebih intim dan privat. Tidak hanya itu, banyak acara semacam ini diadakan di apartemen mewah atau villa pribadi dengan akses yang sangat terbatas hanya untuk tamu undangan. Ada pula pesta-pesta rahasia yang diadakan di lokasi-lokasi tak biasa, seperti gudang atau kawasan industri yang diubah menjadi tempat acara. Biasanya diselenggarakan oleh komunitas seni atau penggemar musik elektronik. Sementara itu, hotel-hotel bintang 5 seperti The Ritz-Carlton atau Four Seasons Moscow sering menjadi tempat pesta pribadi yang dirancang untuk tamu eksklusif. Beberapa pesta bahkan berlangsung di kapal pesiar yang berlayar di Sungai Moskva. Meski tampak glamor, pesta-pesta ini juga kerap menyimpan sisi gelap, seperti penyalahgunaan narkoba atau aktivitas ilegal. Patut diakui jika kehidupan malam di Moskow punya daya tariknya tersendiri. Makanya wisatawan kerap menghadapi berbagai resiko kejahatan pada malam hari, terutama di lokasi-lokasi ramai. Pencopetan menjadi salah satu ancaman utama, di mana pelaku memanfaatkan keramaian untuk mengambil barang berharga tanpa disadari. Selain itu, penipuan di klub malam dan bar juga sering terjadi, seperti mematok harga minuman yang tidak wajar atau mengenakan biaya tambahan secara paksa. Taksi ilegal menjadi masalah lain, dengan wisatawan seringkali dikenakan tarif berlebihan atau dibawa ke lokasi yang tidak diinginkan. Serangan fisik atau pelecehan juga dilaporkan meski jarang, terutama jika wisatawan terlihat sendirian atau dalam keadaan mabuk. Ada pula metode penipuan friendly stranger, di mana pelaku berpura-pura ramah untuk kemudian meminta uang atau menawarkan bantuan palsu. Untuk mengurangi resiko ini, wisatawan dianjurkan tetap waspada, menggunakan transportasi resmi, menghindari area yang sepi, dan berhati-hati terhadap orang asing yang terlalu ramah. Dari sisi etika, penting bagi wisatawan untuk menghormati budaya setempat dengan berpakaian sopan dan berperilaku santun di tempat umum. Menghindari perilaku yang dapat menarik perhatian negatif, seperti mabuk di tempat umum atau berbicara terlalu keras, juga merupakan bagian dari menjaga citra positif.